Oke, anak ibu kelas 7, selamat berjumpa kembali nak ya, dengan materi pembelajaran IPA terpadu dengan Ibu A Ginting. Gimana kabarmu sayang? Sehat kan nak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya anakku ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, materi kita hari ini yaitu mengenai litosfer ya. Oke, sebelum kita mulai berdoa kita dulu ya nak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi anak ibu, judul kita hari ini yaitu litosfer. Litosfer atau lapisan batuan. Nah, di mana litosfer itu berasal dari bahasa Yunani nakku ya, yaitu litos artinya batuan dan spher artinya lapisan. Jadi litosfer itu adalah lapisan batuan. Nah, lapisan batuan yang ada di bumi. Kalau kita lihat nakku ya, dalam pengertian luas bahwa litosfer itu dapat diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk bagian intinya. Di situ bisa kalian lihat ada gambar ya nak ya, yaitu struktur padat bumi. Ada kerak benua, kemudian kerak samudra, kerak bumi atau litosfer, kemudian patahan, dan juga ada punggung lipatan. Kemudian ada di dalamnya inti luar dan inti dalam ya anakku ya. Nah, jadi kerak bumi dibagi menjadi dua ya. Kerak bumi kerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu kerak benua yang merupakan kerak bumi yang berada di daratan, sementara kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Kemudian yang kedua mantel. Mantel ini juga terbagi dua anakku ya, mantel atas dan mantel bawah. Nah, sekarang kita lihat inti bumi. Inti bumi ada inti luar dan ada inti dalam ya nak ya. Inti luar yang berupa cairan pekat, sementara inti dalam yang bersifat pekat, hampir menyerupai padatan. Nah, jadi berdasarkan struktur bumi, ada dua teori yang mendasar yang perlu kamu pelajari, yaitu teori tektonik lempeng, serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, teori tektonik lempeng. Ya, lempeng ya, aku lempeng. Ini dikemukakan oleh Alfred Wegener, di mana dia mengajukan bahwa sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua. Ya, pergerakan benua. Di mana dalam teorinya Wegener ini menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas ya, di mana sekitar 200 juta lalu benua terpisah, bergerak menjauhi secara perlahan. Nah, kemudian selain itu fakta benua yang ada di bumi seperti teori puzzle, di mana dia menemukan fosil, juga mendukung teori pergerakan benua, di mana salah satu buktinya dengan adanya penemuan fosil Mesosaurus di Amerika ya, Mesosaurus di Amerika Selatan ya anakku ya, dan di Afrika. Nah, beberapa penemuan fosil antara lain misalnya nomor 1 atau bagian A, fosil Kinoknatus yang ditemukan di Amerika Selatan dan di Afrika. Yang kedua atau B, fosil Lystrosaurus yang ditemukan di Afrika atau di India atau di Antartika. Nah, sekarang kita lihat nakku yang kedua, teori gempa bumi dan gunung Merapi. Di mana gempa bumi ini sendiri bisa kita artikan nakku ya, gempa bumi adalah getaran yang merambat melalui material bumi, di mana hal ini disebabkan energi dari pergerakan lempeng
yang ada di dalam bumi semakin besar energinya, maka getarannya semakin terasa. Kemudian gempa bumi melepaskan gelombang seismik yang merambat sepanjang permukaan bumi. Nah, jadi ketika gempa terjadi di dasar laut, maka gerakan antar lempeng tersebut akan mendorong air laut untuk naik ke permukaan dan menimbulkan gelombang yang sangat besar. Dan itulah yang disebut dengan tsunami. Nah, coba kamu perhatikan aku, ada istilah-istilah dalam gempa bumi ya. Ada istilah-istilah dalam gempa bumi. Perhatikan gambarnya itu nakku. Nah, kita lihat yang pertama yaitu seismik. Di mana seismik ini adalah gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi. Itu yang disebut dengan seismik. Gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi. Kemudian yang kedua seismologi. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari gempa bumi. Kemudian yang ketiga seismograf. Seismograf ini nakku adalah alat yang mencatat data gelombang seismik. Nah, kemudian epicentrum. Nah, epicentrum ini adalah permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum. Kemudian apa itu hipocentrum? Hipocentrum itu adalah titik kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Dan terakhir yaitu skala Richter. Di mana skala Richter ini adalah satuan kekuatan gempa. Ya. Kemudian selain peristiwa meletusnya Gunung Krakatau yaitu pada tahun 1883 dan tsunami Aceh pada tahun 2004, masih banyak gejala alam yang diakibatkan adanya rincian api Pasifik. Di antaranya nomor 1, erupsi Gunung Tambora di Indonesia tahun 1815. 2, erupsi Gunung Ruiz di Kolombia tahun 1985. Kemudian yang ketiga, erupsi Gunung Pinatubo di Filipina tahun 1991. Kemudian gempa bumi di Chili, anakku ya, di Chili pada tahun 1960. Kemudian gempa bumi di Alaska tahun 1964. Kemudian yang keenam, gempa bumi di Jepang tahun 2011. Nah, jadi inilah anak ibu kelas 7 macam-macam gempa ataupun bisa dikatakan peristiwa gunung meletus. Ya, oke anak ibu, kamu catat semua materi-materi yang sudah ibu sampaikan. Kemudian kamu ringkas. Dan pertemuan berikutnya ibu akan periksa nanti buku catatanmu ya nak ya. Oke. Dan sekian dan terima kasih.